Oke, halo selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi ya di Dengobis Consulting Ngobrol Bisnis ya. Tentunya malam ini kita bincang-bincang seputar bisnis dan juga seputar keuangan gitu ya di malam hari ini. Nah, gitu ya. Tentunya nanti saya tidak sendiri. Kita malam hari ini akan mengulik tentang bagaimana sih strategi ataupun peluang mungkin berkarir gitu ya di bidang voice over gitu ya. Mungkin kalau teman-teman semuanya belum tahu apa sih voice over itu, nah nanti kita akan bahas. Oke. Nah, sebelum mengundang narasumber kita malam hari ini, tentunya nggak lupa saya perkenalan dulu ya. Mungkin bagi teman-teman yang belum mengenal siapa saya gitu ya, perkenalkan saya Rio Kristiantoro, supervisor dari The Consulting Group. Nah, bagi teman-teman yang mungkin nggak tahu apa sih The Consulting, yaitu kita perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan gitu ya. Nah, mungkin sebelum kita undang, saya ingin nyapa dulu nih teman-teman. Halo semuanya, selamat malam ya. Ada Aisyah, ada Ibu Laili. Halo semuanya, selamat malam. Thank you sudah gabung gitu ya di Dengobis malam hari ini. Mungkin boleh diketik ya asal kotanya dari mana biar kita saling mengenal gitu ya. Nah, sambil menunggu narasumber malam hari ini ya, saya akan sedikit memberikan prolog, mungkin bukan prolog sih kalau bisa dikatakan, apa sih nanti yang akan kita obrolin ya. Jadi seputar strategi dan juga peluang di dunia voice over ya, di bidang ini tuh kayak mungkin semacam mengolah vokal dan lain sebagainya gitu ya. Oke, buat teman-teman, thank you yang sudah menyempatkan waktu malam hari ini ya ngobrol dan juga nonton di Dengobis malam hari ini. Nah, oke, malam hari ini saya akan ditemani oleh Ibu Nadia ya. Ibu Nadia adalah seorang voice over dan juga bisa dibilang konten kreator gitu ya malam hari ini, dan beliau akan sharing dengan kita malam hari ini tentang bagaimana sih strategi dan juga peluang di dunia voice over gini gitu ya. Oke, coba kita langsung undang beliau untuk gabung live bersama kita. Oke, beliau sudah online. Nah, nanti buat teman-teman yang ingin bertanya gitu ya. Oke, kita undang beliau. Ya, ya tergabung. Bentar. Kameranya oke, ya. Halo, Bu. Kembali kameranya. Iya. Halo, Bu. Selamat malam. Malam, saya panggilnya Pak apa Kak nih? Pak boleh deh. Pak, Biar oke, Pak Rio. berwibawa katanya. Oh, oke, baik. Karena saya Iya. sendiri kalau dipanggil Bu itu kadang ngerasa kok tua banget ya, padahal kan masih Mbak-mbak gitu. Jadi saya manggilnya gimana nih, Mbak atau Kak atau gimana nih? Terserah deh, terserah. Ibu juga nggak apa-apa, Kak juga Oh ya, ini boleh, campur Tante aja lah. jangan. Campur Enggak. aja. Campur aja ya. Oke, 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 oke. oke. Siap. Thank you malam hari ini sudah meluangkan waktu yang ngobrol dengan kita di Dengobis malam hari ini. Jadi bisa membuat insight juga buat teman-teman yang penasaran di dunia voice over gitu ya. Oke. Oke, Sama-sama. sebelum Terima kasih juga. sebelum ngobrol lebih lanjut mungkin boleh dong perkenalan dulu dari Bu Nadia gitu ya. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Saya Nadia Lestari, saya seorang voice over talent, plus konten kreator juga, plus ibu juga. Apalagi ya? Udah sih itu sih yang utama. Wah, kalau seorang voice over itu memang suaranya beda ya, masuk ke mikrofon itu juga enak Gitu ternyata. ya. Gitu ya. Iya. Kayaknya udah kebiasa soalnya. Iya, sampai ke bawah sampai ngobrol biasa pun udah enak gitu didengar ya. Oke, baik. Ya Bu, oh ya, hari ini kita akan membahas tentang strategi dan juga peluang di dunia voice over. Tentunya mungkin untuk teman-teman yang belum tahu sih voice over itu apa, mungkin boleh diberikan sedikit gambaran seperti apa sih Bu, voice over itu sama nggak sih sama dubbing? Yang saya tahu itu dubbing soalnya. Oke. Voice over itu gampangannya gini ya. Voice over itu sulih suara, seni sulih suara yang biasa kita dengarkan di berbagai karya, misalnya video, terus di iklan TV,
terus ya kayak gitu-gitulah. Oh, Suara yang kita dengarkan tapi kita nggak tahu orangnya. Nah, kayak gitu. oh, oke. Jadi Nah, kayak iklan-iklan misalnya sebuah produk gitu ya. betul banget. Baik iklan di TV, iklan di radio, terus abis itu mungkin program TV kayak acara-acara TV yang ada suaranya doang tapi nggak ada orangnya, nggak ada presenternya yang kelihatan. Nah, itu juga voice over kayak gitu-gitu. Oh, oke, 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 baik. Nah, ada satu hal penasaran, bagaimana sih Bunda Diani memulai karir gitu ya di bidang voice over ini? Mungkin boleh diceritakan story-nya mungkin. Oke, jadi sebenarnya saya tuh basicnya dari penyiar radio. Dulu di 2010 sampai 2013 saya sempat siaran di salah satu radio di Surabaya. Nah, sebenarnya dari situ tuh belum ada kebayang untuk menekuni profesi sebagai VO nih atau voice over talent atau VOT nih. Ya sekedar siaran aja gitu kan. Jadi siarannya di radio itu adalah weekend aja, Sabtu Minggu. Sementara Senin sampai Jumat saya bekerja di salah satu advertising agency di Surabaya. Kebetulan advertising agency tempat saya kerja itu saya ditempatkan di divisi video. Jadi waktu itu divisi video itu melayani untuk company profile, terus iklan TV kayak gitu-gitu. Jadi dari dua kerjaan itu di agensi sama di radio ini kayak saling mendukung gitu. Nah dari situ akhirnya saya kenal nih, oh ternyata ini gini nih namanya voice over. Jadi pengisi suara atau sulis suara untuk di company profile itu namanya voice over kayak gitu. Dari situ, tapi itu masih belum kebayang kalau saya bakal terjun di situ. Sampai akhirnya 2013 ada klien pertama. Sebenarnya waktu itu saya profesinya copywriter nih. Jadi belum ada voice overnya. Nah, copywriter di kantor saya itu tugasnya kan selain menulis copywriting, tapi kita juga harus nemenin voice over talent ketika take atau rekaman di kantor gitu. Nah, jadi dari situ secara nggak langsung saya belajar kan. Oh, kayak gini, cara VO itu kayak gini. Dari situ belajar. Di radio pun juga dapat basicnya kayak artikulasi gimana, intonasi gimana, kayak gitu. Sampai 2013 ada klien pertama yang waktu itu sebenarnya meng-hire saya sebagai copywriter. Jadi saya harus nulis company profile, tapi karena saya bisa siaran, jadi klien pertama ini ya udah sekalian aja sama VO-nya gitu. Ya udah akhirnya satu paket deh copywriting sama VO. Nah, dari klien pertama ini akhirnya berkembang sampai akhirnya 2019 itu mulai settle karena 6 tahun pertama itu kayak project itu hanya sekali sebulan atau berapa bulan sekali, pokoknya jarang banget gitu Kak. Sampai akhirnya 2019 itu baru dapat project settle pertama yaitu ngisi VO untuk channel YouTube. Karena channel YouTube-nya ini adalah channel berita, dimana kalau berita kita harus ngebacain berita tiap hari kan ya. Jadi aku harus standby setiap hari buat ngebacain berita. Nah, awalnya dari satu channel aja, kemudian beberapa bulan kemudian ada datang klien kedua channel YouTube. Kemudian beberapa bulan lagi datang lagi. Jadi ada beberapa channel yang aku handle sampai akhirnya akhir 2019 aku ngide nih. Aku kayaknya pengen bikin channel sendiri deh. Tapi apa ya? Karena kan udah lumayan familiar ya sama YouTube. Jadi akhirnya aku bikin channel sendiri, Nadia Lestari. Di situ ngejelasin aku bawain apa ya, ya udahlah ngejelasin tentang VO, MC dan public speaking aja deh di situ. Nah, akhirnya aku di situ ngejelasin tentang VO. Ternyata beberapa konten pertamaku, aku inget banget waktu itu ada satu video judulnya Tips Anti Medok. Nah, di video ini view-nya bagus. Jadi baru beberapa minggu aku sudah dapat 1000 view. Yang untuk channel siapa sih from zero itu benar-benar suatu yang kayak wow, ternyata ada yang suka ya gitu. Nah, dari satu konten ini, satu video ini, ada owner channel besar di Indonesia yang sampai menghubungiku, nge-DM aku di Instagram, dan akhirnya meng-hire-ku jadi pengisi suara di channelnya dia. Nah, dari situ, akhirnya mulai berkembang project-project yang datang, nggak hanya company profile, nggak hanya YouTube, tapi juga ada digital ads, ada audiobook, dan lain sebagainya, sampai sekarang, gitu. Oke, jadi kalau dihitung-hitung udah 10 tahun ya berkarya di dunia VO ini ya, Bu ya. Betul, betul. Waduh, 10 tahun ini bukan waktu yang sebentar lah kalau dihitung ya. Ibarat KPR udah mau lunas. Iya, itu kalau anak SD udah kelas 4 SD ya kayaknya. Iya.
Berarti 10 tahun itu juga banyak pengalamannya juga ya, Bu ya? Betul banget. Naik dan turun, up and down itu ada banget, ngalamin banget yang masa-masa turun sampai harus gali lubang tutup lubang karena project bener-bener nggak ada, nggak bisa. Bener-bener kita, aku sempat berpikir VO ini nggak bisa dijadiin pekerjaan utama nih, hanya bisa sambilan. Karena per bulan itu kita nggak dapet settle dari situ, tapi hanya beberapa bulan sekali, kayak gitu-gitu. Pernah ngerasain titik terbawahnya, Bu? Apa itu kalau boleh di-share? Pernah banget. Jadi waktu itu yang aku bilang tadi, di 6 tahun pertama, yang waktu itu aku belum nge-handle VO channel YouTube. Jadi itu hanya nge-VO company profile, kayak gitu-gitu. Itu pun waktu itu di tahun 2013 sampai 16, sampai 19, itu siapa sih yang dengan profesi ini? Aku pun mau belajar VO, apalagi aku dari daerah ya, Kak ya. Di Mojokerto gitu. Siapa sih? Kita mau belajar di mana? Nggak tahu. Waktu itu tempat-tempat untuk belajar VO pun aku nggak tahu, nggak pernah dengar sama sekali. Ada pun mungkin di kota besar gitu. Jadi waktu itu kita hanya belajar dari radio dan niru-niru aja di YouTube sama di TV aja cara orang nge-VO gimana. Jadi bener-bener yang project itu seret banget waktu itu. Sampai pernah kayak penghasilan itu kayak per bulan cuma dapat 1 bulan ini ya, bulan ini dapat 500.000, abis itu bulan berikutnya nggak ada sama sekali project-project VO. Tapi masih ada kerjaan lain kan. jadi bener-bener kayak ya udahlah, VO ini memang nggak bisa dijadiin kerjaan utama nih berarti nih, nggak bisa settle di sini gitu. Itu sih. Oh, oke. Berarti 6 tahun itu juga bukan berarti waktu yang sebentar ya, Bu ya? 6 tahun benar-benar perjuangan. Oke. Nah, terkait dengan VO ini, apakah memiliki harus punya teknik khusus ya, Bu? Atau memang ya sudah sekedar latihan, yang penting setiap hari belajar ngomong dan lain sebagainya itu pasti bisa? Oke, pastinya harus punya basic-basicnya di VO. Jadi kalau pun kita nggak berasal dari radio atau bukan dari basicnya public speaking, kita tetap bisa kok di VO, asalkan ada basic-basic yang harus kita kuasai, kayak contohnya artikulasi harus jelas, terus intonasinya harus seperti apa, emotionnya harus dapet, smiling voice-nya gimana. Jadi memang ada basic-basic yang harus kita kuasai dulu gitu. Oke. Jadi meskipun nggak harus memiliki skill khusus, yang penting basicnya dipelajari dulu gitu ya. Basic dipelajari terus, belajar terus, nanti seiring berjalannya waktu kita akan kebentuk sendiri kok dan bisa. Gitu. Oke, nah mungkin buat teman-teman yang masih kuliah atau yang masih kerja ini bisa nih buat sambil latihan gitu ya, Bu ya. Bisa. Jadi nanti siapa tahu bisa jadi satu skill khusus nanti di mungkin di masa yang akan datang itu pasti cukup bagus. Nah, menurut Bu Nadia sendiri ini potensinya gimana sih di dunia VO ini untuk saat ini ya? Kalau untuk saat ini potensinya untuk berkembang itu besar banget dan gurih banget kalau zaman sekarang. Kalau dulu di zaman awal-awal aku nge-VO, ya nggak tahu kita harus cari kliennya di mana kayak gitu ya, sampai dulu kan sosial media dan internet masih sangat terbatas kan. Betul banget. Kalau dulu sosial media belum kayak sekarang ya, dulu zaman Facebook aja. Nah, kalau sekarang kan semua kan serba digital ya Kak ya. Jadi semua nggak hanya perusahaan besar, nggak hanya brand, nggak hanya TVC dan lain sebagainya, tapi UMKM dan yang kecil-kecil itu juga semuanya butuh VO kok. Jadi semua konten kreator itu sekarang juga pada bikin kontennya pakai VO mereka sendiri. Jadi memang industri VO ini berkembang pesat banget. Kalau sekarang itu gurih banget, banyak banget peluangnya, tapi saingannya juga banyak banget. Oke. Nah, kalau ngomongin saingan itu pasti kan banyak sekali dan mereka menawarkan istilahnya untuk kelebihan mereka dan lain sebagainya. Nah, ada nggak tips cara memperkenalkan gimana supaya kita ini bisa dikenal orang sih? Oh si A itu loh bisa voice over gini. Oh si B itu begini. Ada tips nggak? Oke. Kalau aku sih selalu tampakkan diri kamu di sosial media. Jadi personal branding itu penting banget. Kalaupun kita sudah menguasai semua basic voice over, VO kita bagus, warna suara kita bagus, tapi kalau kita nggak nampak, orang lain nggak tahu, ya mana bisa klien nyasar ke profil kita gitu loh. Jadi yang penting selain kita harus menguasai basic, VO kita bagus, ya kita harus bisa menjual diri kita sendiri. Karena kita kan freelance,
Kita tidak bekerja di satu perusahaan tertentu. Jadi kita mau nggak mau kita harus bisa memasarkan diri kita sendiri dan skill kita sendiri. Itu yang paling penting juga sih. Selain skill VO-nya sendiri yang harus dikuasai. Gitu. Perlu relasi nggak sih Bu kalau VO ini? Perlu banget kalau aku. Jadi sekedar info, proyek pertama aku yang tahun 2013 itu sendiri dari relasi. Ya, jadi pertama mungkin orang nggak tahu kita. Kalau zaman itu kan masih susah ya Kak ya. Sosial media belum ada, belum kayak sekarang. Jadi tahu kita bisa nge-VO dari mana? Ya dari relasi itu. Dulu memang dari teman ke teman, dari kantornya teman, dari kenalannya teman, itu yang akhirnya menawari proyek ke aku. Si ini bisa, si ini bisa. Nah dari situ akhirnya aku punya portfolio yang bisa aku pajang di sosial media. Nah di sosial media kita itu akhirnya banyak kan portfolionya. Jadi akhirnya klien tahu, oh ini baru deh dikenal. Jadi memang kalau relasi itu penting juga sih. Apalagi kita freelance ya, jadi memang penting. Iya, betul. Jadi jaga hubungan juga sangat bagus ya. Betul. Karena di masa depan kita juga nggak tahu nanti bakalan kayak gimana. Relasi zaman sekarang itu kan lebih apa ya? Kalau saya lihat sih, kalau relasi dalam dunia bisnis ataupun karir itu sangat berpengaruh sih ya, karena apa ya, suatu hari kita butuh dengan orang lain, kemudian kita komunikasi, bahkan berbagi pun kita pasti juga dengan orang-orang yang dikenal. Nggak mungkin kalau kita ujuk-ujuk gitu ketemu sama orang lain tiba-tiba cerita, betul. Jadi aneh. Oke. Nah, dari apa ya, saya penasaran sebenarnya di karirnya Bu Nadia sih, selama 10 tahun ini hal yang paling membanggakan atau yang paling menyenangkan yang pernah dialami di dunia VO ini apa ya? Oke. Yang menyenangkan tentunya banyak ya, kayak kenal dengan orang-orang yang sepassion, terus penghasilan kita juga bisa dibilang ya alhamdulillah banget gitu, walaupun kita kerjanya di rumah gitu ya, nggak harus ngantor. Terus yang paling membanggakannya sih kalau aku bisa bilang achievement belakangan ini sih. Jadi aku beberapa bulan lalu, 2 bulan lalu itu dapat 10 besar Wonder Voice of Indonesia 2023. Itu tuh event tahunan yang diadakan oleh Kemenparekraf untuk seluruh insan VO di Indonesia. Jadi dari yang tahun ini tuh ada 1.200-an peserta, kemudian dijaring 10 orang untuk diundang ke Jakarta, mendapat pelatihan dan lain sebagainya, untuk kemudian kita sama-sama pemenang itu menggarap satu audio drama gitulah. Pokoknya ada karya yang kita nanti sodorkan, kita perlihatkan gitu. Jadi ini event tahunan yang cukup membanggakan sih bagi voice over talent di Indonesia. Nah itu sih yang seneng banget, yang bikin seneng banget. Jadi dari pemerintahan pun juga mendukung ya untuk banget. Ya. Oke. Itu di bawahnya siapa berarti? Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Oke, jadi memang dinaungi dari situ ya, atau memang? Oke. Kalau event ini dinaungi oleh itu Kemenparekraf itu. Jadi ya memang secara apa ya, secara negara pun juga ini ya juga support ya. Betul banget. Jadi kalau sekarang itu sudah diakui banget gitulah keberadaan voice over talent gitu. Kalau dulu kan mungkin dabar ya udah, voice over talent iya udah. Nah kalau sekarang benar-benar kita yang ngeh banget, iya sampai kementerian pun mendukung kita gitu loh, gitu. Oke. Nah saya penasaran, boleh nggak sebut satu brand mungkin yang diisi oleh Bu Nadia sendiri yang ya semua familiar lah. Kobe. Baru-baru ini ngisi bukan TV sih, digital ads untuk nasi uduk, bumbu instan nasi uduk Kobe, apa ya? Kobe nasi uduk. Pokoknya Kobe nasi uduk gitulah. Kobe, ya, produknya Kobe ya. Oke, berarti cukup terkenal juga ya. Bu Nadia. Enggak juga sih. Masuk 10 besar di Kemenparekraf itu sudah menurut saya sih sebuah kebanggaan sih. Walaupun saya sangat awam ya di dunia voice over ini, tapi sebuah membanggakan ketika kita itu masuk nominasi apalagi 10 besar di Kemenparekraf itu skalanya sudah satu negara gitu loh. Berarti kan kita
termasuk yang terbaik. Itu yang menurut saya buah dari perjuangan yang 10 tahun. Iya, alhamdulillah. 10 tahun itu, ya alhamdulillah dari situ. Oke, siap. Ini saya tadi ada beberapa catat nih waktu ngobrol-ngobrol tadi. Nah, bisa nggak Bu? Ini kita ngomongin sedikit ke arah bisnis ya. Bisa nggak voice over itu kayak mempengaruhi untuk apa ya, nilai jual suatu produk atau mendapatkan omset mungkin? Bisa banget sih. Bisa banget. Karena voice over itu adalah karakter dari brand atau dari produk itu sendiri. That's why juga klien itu ketika milih voice over talent itu nggak asal, pakai si ini aja karena aku kenal sama ini, enggak. Tapi benar-benar kita ada casting, ada audisi. Jadi dipilih suara terbaik. Misalnya butuh suara cewek nih dengan rentan usia suaranya ya, karakter suaranya rentan usia 20-25. Jadi dewasa muda kayak gitu. Kita dipilih. Jadi benar-benar audisi. Nah, itu dipilih yang terbaik yang sesuai dengan karakter brand tersebut. Nah, itu yang itu. Jadi kalau aku bilang voice over talent atau voice over itu adalah karakter dari brand. Gitu kan. Oh, oke. Jadi ya memang apa ya, dipilih yang benar-benar sesuai ya sama produk ini. Yang jadi saya penasaran juga bagaimana mungkin apa ya, sharing aja dari Bu Nadia juga, bagaimana menentukan sebuah karakter dari produk sih? Menentukan karakter dari produk yang kalau dari produk itu sendiri ya, misalnya nih produknya itu kecantikan, itu biasanya kita dapat briefnya dari klien ya, misalnya ini butuh suara female usia segini. Nah itu ya tergantung produknya itu dan brief dari kliennya itu sih Kak, gitu. Kalau misalnya nih produknya kayak produk makanan Kak, aku tadi Kobe, tentu yang dibutuhkan bukan suara anak-anak, bukan suara remaja, tapi suara ibu-ibu kayak gitu yang dewasa terus bijaksana, karena nanti target marketnya kan ibu-ibu juga kan, gitu. Nah kalau produknya misalnya produk bayi-bayian nih, produk baby, tentu suaranya ya ibu-ibu yang bijaksana juga, atau yang bisa bercerita seperti cerita atau ngobrol ke anak kecil, karena itu target marketnya kan ibu-ibu juga atau ke anak-anak. Nah kayak gitu. Itu sih. Berarti menyesuaikan target market juga dari produk, gitu ya? Iya betul. Biar nggak salah. Oke. Nah boleh ngasih apa ya, masukan mungkin atau tips gitu memilih nih, misalnya nih ada teman-teman yang pengusaha, saya punya produk, saya pengen isi voice over biar nggak salah karakter. Nah cara nentuinnya gimana, mungkin bisa sharing? Oke. Kalau menurut aku sih itu owner dari produk itu udah paham ya. Misalnya gini nih, dia punya produk seperti yang bilang tadi nih, bumbu instan. Nah ini target marketnya harus ditentukan dulu. Target marketnya siapa? Terus kalau udah, ya udah, berarti udah bisa milih karakter VO-nya yang seperti apa. Nggak mungkin milih yang terlalu teenager, nggak mungkin milih yang misalnya cowok gitu, jarang sih ya. Kalau misalnya makanan kayak bumbu-bumbu itu biasanya ibu-ibu, berarti kayak gitu-gitu sih Kak. Oke. Berarti target marketnya kalau misalnya buat cowok nih, biasanya kalau cowok itu mungkin parfum deh. Kayak gitu-gitu. Atau sampo. Nah itu berarti kan, isinya cowok yang rentan usia sekian sampai sekian. Oke. Nah, jadi ya gimana? Jadi nggak asal misalnya aku punya produk nih, aku pakai si A aja walaupun ini produknya mungkin bumbu ya, tapi yang nge-VO-in cowok karena dia kenal gitu. Aku kenal sama si ini, VO cowok ini aja. Ya kalau nggak sesuai ya nggak, kurang cocok gitu. Kurang sesuai kayak gitu. Oke. Jadi cuman isi suara, jadi dia menentukan karakter dari sebuah produk. Jadi ngomongin produk kan nggak cuma masalah desain ya, bahkan PO-nya pun juga harus bisa menentukan. Gitu ya. Betul. Oke. Nah, balik lagi ke dunia VO ini tentang apa ya? Boleh saya ngomong nih, peluang, di mana peluangnya kan otomatis di dunia yang apa ya, serba sosmed ya, jadi semua dikit-dikit sosmed, dikit-dikit upload.
Nah itu buat buat teman-teman nih yang pengen nyoba nih di dunia VO, kira-kira ada tips nggak yang baru? Wah, saya kayaknya tertarik nih. Ada banget. Jadi kalau sekarang balik lagi flashback ke zaman saya dulu, kalau kita pingin terjun ke VO tuh susah banget ya. Harus ikut apa itu kita nggak tahu banget. Nah kalau sekarang lebih mudah jalannya teman-teman. Jadi ada beberapa tips. Yang pertama, teman-teman bisa ikut komunitas VO. Komunitas VO apa aja? Banyak, silahkan cari di Instagram. Yang kedua, selain ikut komunitas VO, kita bisa ikut kelas VO. Ini harus ya, ikut kelas VO. Jadi nggak harus ikut yang langsung yang mahal dulu, enggak. Bisa ikut yang gratis dulu. Kayak misalnya belajar dari channel YouTube Nadia Lestari boleh. Atau belajar dari kelas-kelas online yang harganya masih terjangkau boleh. Atau kalau udah, pokoknya intinya kita harus nabung untuk kelas VO. Nanti ikutlah kelas VO yang full praktek. Itu penting banget juga. Nah, kalau udah ikut kelas VO, jangan lupa ikut challenge VO. Challenge VO ini juga berguna banget untuk mengukur kemampuan kita setelah ikut kelas VO itu sudah selevel apa sih? Apakah udah bagus, udah layak, atau masih belum gitu, untuk mengukur kemampuan diri kita. Dan kalau ikut challenge VO, jangan dipikir menang kalahnya doang. Waduh, gua kalah nih, malas gitu. Jangan, tapi karena kadang klien itu nyari talent, nggak hanya mereka yang menang, tapi semua peserta semua peserta challenge itu diliatin gitu, didengerin, oh ini cocok nih sama karakter brand kita pakai ini aja. Nah kayak gitu bisa. Terus kalau udah ikut challenge VO, berikutnya kita bisa personal branding. Jadi jangan lupa untuk membentuk image yang baik dan image diri kita di sosial media sebagai seorang voice over talent gitu. Jadi dari bionya, dari karya-karya kita yang harus selalu di-share ke sosial media itu wajib. Pokoknya intinya dunia harus melihat suara kita, harus mendengar suara kita. Buatlah dirimu terlihat gitu. Yang terakhir, jangan lupa untuk bikin, kalau perlu sih ya, bikin akun-akun di marketplace penyedia jasa. Ini banyak kayak Fiverr, Upwork.com, Seribu.com, pokoknya marketplace penyedia jasa voice over. Itu bisa dicoba semuanya. Gitu. Oke. Saya baru tahu kalau voice over itu ternyata ada apa ya, marketplace khususnya ya. Marketplace ada. Saya kira tuh marketplace itu pas jualannya cuma barang atau enggak apa ya, sesuatu jasa gitu atau karya seni mungkin. Oke. Saya baru tahu nih. Oh iya, ada rekomendasi nggak Bu untuk apa ya, mungkin join di apa komunitas atau mungkin kelas, atau mungkin dari Kanadia ada pelatihan khusus yang diberikan buat tim talent voice over? Oke. Kalau untuk gabung komunitas, banyak banget komunitas yang bagus-bagus yang sekarang sudah eksis gitu ya. Aku bisa nyebut, aku punya komunitas sendiri, tapi biasanya orang-orang di situ pinginnya kalau ikut komunitasku itu, mereka berharap dapat kelas VO, padahal komunitasku itu tempat berkumpulnya aja Kak, jadi tempat sharing, tempat saling berbagi info kayak gitu. Namanya The Voice Over Club. The Voice Over Club. Tapi banyak komunitas-komunitas juga yang mungkin bisa dimasuki sama teman-teman, dicoba, seperti KVDAI, Komunitas Voice Over Dubber Announcer Indonesia kayaknya. Terus ada juga RSK, Rumah Suara Kita, ada apa lagi ya, Hivodab. Banyak sih, tapi itu tadi beberapa yang aku sebut itu juga bisa dicoba dulu. Itu komunitas. Nah, kalau kelas, ini aku bisa merekomendasikan beberapa yang memang bagus banget. Ada Dubber and Writer, itu kelasnya Kak Tisa Julianti sama Mas Agus. Kak Tisa Julianti itu yang mengisi suara Rapunzel, terus ngisi iklan-iklan, terus ngisi suara Rosalinda, itu. Terus ada Voice Institute Indonesia. Voice Institute Indonesia itu punyanya Kak Bimo sama Kak Binta. Kak Bimo itu yang tahu kan Kak Bimo Ki, yang bertebaran di sosial media itu, di mana-mana ngisi iklan, berbagai macam iklan itu. Dan masih banyak yang lainnya yang kalau disebutin mungkin 3 halaman tersendiri ya, tapi 2 itu bisa dicoba dulu deh. Gitu. Itu kelas yang buat apa ya, voice over ya. Oke, buat teman-teman tadi itu bisa dicatat ya, rekomendasi kalau pengen apa ya, menekuni di dunia voice over, karena potensinya ini cukup besar, apalagi sekarang kan dunia digital sudah sangat-sangat berkembang pesat ya, terutama di YouTube,
Instagram dan lain sebagainya gitu ya. Mm-mm. Nah, Mm-mm. nah kalau di YouTube sendiri sih saya agak penasaran biasanya yang diisi itu apa? Apa ya? Maksudnya tuh sebuah channel diisi itu voice-nya tuh apa? Apakah produk ataukah apa sebuah event atau sebuah acara yang mungkin vlog-vlog artis-artis mungkin nanti Oke. saya penasaran di situ juga. Oke. Kak Rio tahu acara program TV kayak On the Spot? Ya, Liga dan Sang tahu. On the Spot. Nah, kayak gitu. Jadi mengisi, kalau kita di TV bilangnya program ya, program TV. Kalau di YouTube itu namanya ya apa ya, program YouTube bukan sih. Banyak ngisi channel berita, Kak. Jadi isinya itu berita-berita aktual yang kayak bencana kah apa, atau berita-berita soft news yang kayak kesehatan atau gadget, otomotif, nah kayak gitu-gitu yang diisi tuh. Banyak banget, jadi nggak hanya bidang bisnis, hobi apa, tapi ada juga kayak cerita film, alur cerita film itu juga ada. Banyak banget pokoknya yang berkembang, banyak banget itunya bidangnya di YouTube itu. Oke, Gitu. jadi memang potensinya sekarang nggak cuma TV ya. Kalau dulu kan pasti banyak TV kalau yang seperti ini ya. Betul. Kalau dulu itu kita mikirnya voice over itu ya berarti ngisi suara yang di TV. Entah itu iklan TV aja atau ngisi suara dubbing di telenovela atau di film kartun di apa gitu doang. Jadi orang-orang yang di daerah ini nggak kepikiran sama sekali. Mana bisa kita yang di daerah kalau nggak pindah ke Jakarta gitu. Sekarang bisa loh kita yang di daerah juga berkarya dengan suara kita, cari duit dari suara kita walaupun kita di daerah kayak gitu. Oke. Nah, kalau kita ngomongin karir, kira-kira menjanjikan nggak sih Bu untuk jangka panjang di dunia voice over? Misalnya, Kalau saya katakan ibu rumah tangga deh, biasanya yang mungkin bisa sebagai sambilan lah. Kalau saya bilang sangat menjanjikan. Realnya, seperti yang saya ceritain tadi, saya tuh udah 10 tahun, 6 tahun pertama yang jatuh bangun, dan 4 tahun yang sampai sekarang yang bener-bener tiap hari tuh kita nge-VO. Jadi udah kayak ngantor aja nge-VO-nya gitu, dari jam berapa sampai jam berapa, kayak gitu. Sangat menjanjikan sih. Apalagi kedepannya dunia digital juga semakin berkembang kan, Kak. Gitu. Jadi pastinya akan lebih banyak ranah-ranah untuk kita para voice over talent untuk cari duit gitu dari situ. Oke. Jadi ya ke depan ibu rumah tangga pun juga bisa menghasilkan Bisa. Ya, nggak mesti harus bekerja setiap pagi. Sebenarnya nggak ke depan sih, Kak. Nggak ke depannya. Sekarang pun para voice over talent banyak yang ibu rumah tangga atau mahasiswa yang baru lulus atau pekerja yang resign dari kerjaan lamanya dan memilih fokus, banyak banget. Ibu rumah tangga banyak banget yang jadi voice over talent. Ada kenalan ini nggak Bu? Voice over yang mungkin itu mungkin dirasa itu dari segi waktu itu lebih cepat dibanding Bu Nadia. Mohon maaf Kak, diulang sedikit karena tadi kayaknya ngehang di aku jaringannya. Okay. Ada kenalan apa gitu? Ada kenalan nggak voice over yang mungkin dari segi waktu itu nggak selama Bu Nadia, mungkin sekitar 1 atau 2 ya. Nanya lagi. Mohon maaf putus-putus. Udah. Oke. Sekarang udah normal ya? Udah. Udah aman ya? Oke. Aman. Kenalan yang nge-VO-nya nggak selama aku ya, durasi VO setiap harinya. Banyak Kak, banyak. Jadi kebetulan kalau aku kenapa aku nge-VO-nya sampai jam 10, dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang, karena kebanyakan program untuk YouTube, ngisi YouTube gitu. Nah, mereka-mereka yang nggak ngisi YouTube tapi ngisi kayak digital ads, terus ngisi apa ya, pokoknya project-project yang 30 detik, 1 menit, itu tentunya durasi nge-VO-nya lebih singkat daripada aku gitu. Dan itu banyak juga gitu. Oke. Nah, kalau yang kenalan, yang karirnya, masa berkarirnya itu tidak lama, mungkin 2 atau 3 tahun gitu ya. Tapi hasilnya udah kelihatan. Itu ada ya, banyak ya? Ada banyak.
Tapi kebanyakan yang kayak gini sih, yang di pusat memang ya, yang entah itu pernah tinggal di Jakarta atau yang sekarang memang lebih memilih stay di Jakarta, atau ada juga yang dari daerah. Tapi ya kalau untuk ngisi TVC gitu harus bolak-balik Jakarta gitu sih. Tapi ya banyak yang baru-baru 1, 2 tahun, 3 tahun lah masa belajar, habis itu langsung eksis dan hasilnya udah ngisi iklan-iklan di TV banyak. Oh, oke. Jadi perkembangannya pun juga nggak selama dulu ya. Kalau dulu Betul. bayangkan 2016 kita yang tahu infrastrukturnya yang sosial medianya Iya. masih terbatas. Sekarang Betul udah banget. ada YouTube, ada Instagram, bahkan yang terbaru sekarang Thread dan lain sebagainya. Itu sudah menurut saya menjanjikan sekali sih. Tetapi kan semakin banyak peluang juga semakin banyak pesaing, betul ya? Betul banget. Oke. Ya, dan bertahannya pun juga lumayan harus struggle ya. Betul banget. Kalau meraih itu lebih gampang ya daripada mempertahankan ya Kak, bener ya. Jadi masa-masa bertahan ini yang memang harus benar-benar berjuang, gimana biar kita tetap eksis, gimana kliennya biar tetap balik lagi, gimana kita mempromot atau memarketkan diri kita itu tetap bisa seperti yang kemarin-kemarin gitu. Itu tugas dan PR banget sih buat kita. Gitu. Oke. Nah, kalau dubbing sendiri itu sama nggak ya? Take-nya itu dengan kayak pembuatan film. Kalau film kan biasanya kan ada cut, balik lagi. Kalau voice over itu apakah harus satu kali take harus selesai? Oh, tidak, tentu saja. Sama-sama kayak itu ya. Kalau dalam voice over juga sama, ada salah-salahnya. Kalau di film gitu kan dubbing ya. Film atau ya gitulah dubbing. Itu juga sama kok, kalau salah kita ngulang lagi, sama kayak gitu. Oke. Soalnya kalau saya sering lihat di di iklan-iklan atau di acara yang seperti on the spot tadi itu kayak suaranya mulus banget dari awal sampai akhir, itu kayak nggak kepotong, kayak nafasnya tuh panjang aja. Nggak kepotong, padahal Karyo nggak tahu kan kalau itu banyak salah-salah dan dipotong akhirnya disambungin. Ya nggak kelihatan. Beda ya kalau film itu, kalau potongannya kan jelas dari sense apa ke apa kan, perpindahan kamera kan sangat jelas, jadi kita tahu oh ini potongan, oh ini. Kalau voice over itu benar-benar kayak smooth mulus gitu, jadi saya kira wah orang-orang voice over ini hebat juga ya, kayak ngobrol itu kayak nggak putus-putus dari awal sampai akhir nih, nafasnya pakai apa ya? Nafasnya nggak putus, ngobrolnya nggak putus, dan ngomongnya nggak pernah salah gitu ya. Iya, enggak. Dan Padahal intonasinya bagus dan artikulasinya juga jelas. Iya, kalau masalah artikulasi, intonasi itu emang kita kebiasa ya, dari jam terbang itu bakal terlatih sendiri. Tapi kalau masalah salah-salah beribet itu juga sama sih problemnya juga. Cuman bedanya kalau yang masih baru, salah-salahnya beribetnya itu banyak. Tapi kalau kita yang udah lumayan berpengalaman itu sangat minimal sekali gitu. Jadi kalau misalnya dari satu paragraf kita mungkin salah sekali 2 kali aja, di situ udah langsung terus gitu sih. Oh, boleh Aja. ngasih tips nggak biar nggak belibet ngomong nih? Biasanya kalau saya ini kan konsultan sering meeting nih sama klien, kadang jelasin sesuatu tuh suka belibet. Nah, ada tips nggak biar ngobrol itu biar nggak belibet? Ada. Ini biasanya yang aku lakuin juga, walaupun sekarang udah jarang ngelakuin juga ya. Yang pertama pastinya pemanasan mulut. Karyo pasti tahu kan pemanasan mulut kayak A, I, U, E, O gitu. Nah, intinya, betul. Jadi pemanasan mulut vokal sama huruf konsonan. A, I, U, E, O, mulutnya harus dibuka lebar, sama kalau huruf konsonan B, C, D, G, H, sampai Z, harus dibuka lebar juga. Terus abis itu tongue trill itu R, sama lip trill. Lip trill itu jadi mulutnya brr. Nah, itu harus, kalau aku mau MC ya, harus gitu dulu nih. Atau sebelum kita take VO, kayak gitu dulu untuk pemanasannya. Terus intinya sih rahang kita harus dilemesin dulu, karena kalau rahang kita nggak lemes itu nanti bakal kaku, bakal beribet gitu. Sama sering-sering latihan membaca. Jadi membacanya, kalau kita baca, mungkin kita sendiri ya, kalau dulu baca ya kayak gitu doang kan, atau dalam hati. Nah, kalau voice over talent itu enggak, membacanya harus disuarakan atau disuarakan gitulah, sambil bersuara dengan intonasi juga gitu. Itu akan membantu kita juga untuk melatih artikulasi dan intonasi
Begitu. Oh, oke oke. Jadi harus apa ya? Lemesin rahang, Ha-ha, harus apa? ha-ha. Istilahnya otot-otot yang ada di sini ya, ada di sekitaran Betul, sini. harus lemes dulu. Hmm, Selebihnya kita cukup berdoa saja ya. ya, Kalaupun nanti pas semoga di nggak. panggung, kalau di panggung atau pas take VO atau pas nge-MC apa kita salah, ya udah salah lanjut aja gitu. Gitu sih. Oke oke. Berarti kalau live juga ada repot juga berikut pasti ada ya kalau Mm-mm, kalau di dunia pasti VO pasti. gitu ya. Mm-mm, mm-mm. Oke 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 oke. Oke oke. Nah, kalau saya lihat di bionya Bu Nadia ini Mm-mm, ternyata juga seorang MC, betul ya? mm-mm, mm-mm, betul. Nah, MC-nya sendiri ini mulai aktif mulai kapan? Sebenarnya kalau nge-MC sama sih kayak nge-VO itu dari 2013, cuman kalau nge-MC itu lebih lebih jarang daripada VO gitu. Oh, Itu sih. oke oke oke. Oh, oke 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 oke. Makanya VO yang sekarang ini lagi di ini, tapi padahal MC juga nggak kalah, peluangnya juga banyak juga kan sebenarnya. Ah, kalau MC tuh, kalau yang aku rasakan ya, based on my Hmm. experience, beda sama pengalaman teman-teman mungkin. Kalau MC itu peluangnya besar, tapi saingannya itu, gitu. Jadi Oh, luar kayak kita itu, biasa. mm-mm. Jadi kayak kita itu, aduh, job itu Senin Kamis aja udah alhamdulillah gitu kalau MC itu. Oh, oke oke oke. MC peluang bagus tapi saingannya juga luar biasa banyak ya. Oh, oke 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 oke. Jadi beruntunglah kalau teman-teman yang sekarang MC jobnya masih lancar Hmm, mingguan aja udah syukur banget betul. gitu ya. Mm-mm. Oke oke. Oke. Nah, mungkin buat teman-teman yang pengen tanya-tanya silahkan ya diketik di kolom komentar. Tadi ada pertanyaan nggak ya? Kayaknya Eh, saya belum lihat nih, belum ada ya. kayaknya belum ada sih, Kak. Oke. Kayaknya belum ada kayaknya. Oke. Kalau belum ada, kita lanjut ngobrolin lagi nih. Nah, eh, di dunia voice over ada coach nggak Mm-mm. sih? Atau apa ya? Coach itu bisa dibilang kayak yang ngajarin kita, yang ngarahin kita. Mentor, ya. Nah, Ada mentor, pasti. betul. Ada dong. Di kelas-kelas VO yang aku sebutin tadi itu semuanya sama mentor-mentor yang handal, yang profesional, yang masih aktif di dunia VO dan dubbing sampai sekarang. Gitu. Hmm. Sepenting apa atau seberapa besar pengaruh mentor terhadap apa ya kita yang sebagai pelaku VO ini? Apalagi kalau Penting banget. kita ini masih baru. Mm, Apalagi kalau kita masih baru terjun mm. gitu. Penting banget sih. Karena kalau kita masih baru, ibaratnya gini ya, kita sekolah, nggak ada gurunya. Kita bingung kan belajarnya gimana, belajar apa Oh. dulu. Ini materinya apa, kita belajar apa, kan nggak tahu. Nah, dengan adanya mentor tentunya kita jadi tahu. Kita nggak clueless lah. Jadi kita tahu apa yang harus kita pelajari, mana dulu yang harus didahulukan, kayak gitu-gitu. Dan itu bakal apa ya, yang membuat kita perfect di penampilan kita gitu. Gitu sih. Jadi kalau tanpa mentor itu kayak jalan, ibaratnya orang buta jalan nggak tahu arah kayak gitu lah Kak. Jadi penting banget memang. Berarti apakah ketika kita dikatakan saya nih mau terjun di dunia VO nih, apakah saya harus apa ya harus punya mentor? Sebaiknya iya, walaupun belajar otodidak bisa, jelas bisa. Seperti saya di awal-awal otodidak semua, nggak ada guru. Tapi begitu ke sini semakin berkembang, ada kelas-kelas VO, ada apa, saya ikut gitu. Jadi memang kalau belajar teman-teman mau terjun, lebih baik cari guru, cari mentor. Walaupun awalnya belajar otodidak sendiri nggak apa-apa, sah-sah aja. Tapi kalau memang sudah ada pendapatan, sudah ada, ya nabung lah, nabung sedikit demi sedikit sampai teman-teman bisa ikut kelas VO. Karena itu penting banget. Bukan masalah materinya ya. Kalau materinya mungkin kita bisa dapat di mana, tapi ya penting memang materi. Tapi selain itu juga kita bisa dapat hal-hal yang lain, ilmu-ilmu yang lain dari para mentor itu gitu Kak. Tuh. Oke, siap. Ini ada satu pertanyaan nih dari Lisa Sumirat. Mbak, Hai Kak Lisa. Ada cerita pengalaman VO yang paling berkesan? Oke. Sebenarnya kalau cerita pengalaman VO berkesan itu banyak ya, banyak. Kayak mulai cerita yang
belum sempat nge-VO sih, kayak baru ditanya-tanya rate-nya berapa Kak, terus bisa minta sampelnya nggak, bisa aku kasih sampel mungkin 1-2 kalimat, abis itu nggak ada kabar. Nggak ada masalah sih sebenarnya ya, karena kan kita belum dipilih, cuman kan kayak kita nih udah terlanjur berharap gitu Kak, kadang wah ini gimana ya kabarnya ya, kok ternyata setelah sekian lama nggak ada kabar, oh ya udahlah nggak apa-apa, berarti nggak usah terlalu berharap lah kayak gitu. Terus ada juga nih pengalaman nge-VO dulu di awal-awal ya, karena waktu awal-awal itu sebelum tahun 2019, sebelum era pandemi, waktu aku benar-benar buta, nggak tahu rate VO itu berapa, terus ya belum kayak sekarang lah, sosial media nggak tahu tempat bertanya juga, jadi aku pernah nge-VO bahasa Inggris, which is kalau bahasa Inggris itu harusnya lebih mahal daripada bahasa Indonesia kan. Nah, tapi Betul. dibayar pakai semangkuk bakso aja. Padahal Padahal itu VO-nya untuk perusahaan besar. Kalau aku bisa bilang dia perusahaan BUMN salah satu yang terbesar di Indonesia lah. Dan itu dipakai videonya itu di kayak presentasi atau diputer di internal mereka gitu. Ya agak-agak shock aja. Wah, tidak ada fee-nya. Wow, cuma dibayar semangkuk bakso, nggak apa-apa lah. Jadi pengalaman. Tapi next jangan keulang lagi kayak gitu. Kayak gitu sih, itu pernah banget kejadian kayak gitu. Gitu. Oke, jadi ya nggak cuma hasil enaknya aja, sedihnya juga banyak ternyata ya. Betul. Makasih Mbak Liza pertanyaannya. Oke, nah saya penasaran, VO ini sama nggak sih dengan mungkin kayak storytelling Hmm. atau ada Jadi hubungan? adik kakak mereka ini. Oh, oke. Jadi voice over itu ada beberapa macam apa ya stylenya. Aku nggak bingung nyebutnya apa. Tapi dalam voice over itu ada yang jenis storytelling, ada monolog, ada announcer. Jadi kalau misalnya nih kita lihat iklan kan biasanya di part awal itu ada yang kayak cerita ya, misalnya cerita ke orang lain atau ke diri sendiri Kak, misalnya hari ini aku sebel banget sama dia. Nah, itu kita monolog atau cerita sama diri sendiri atau storytelling, cerita ke orang lain. Nah, biasanya di part terakhir kan ada part yang membaca brandnya. Misalnya minumlah dana untuk keseharian bla bla. Nah, itu namanya announcer atau announcing, part announcing. Jadi memang voice over ini ada beberapa jenis, storytelling atau bercerita, monolog, cerita ke diri sendiri, atau announcer sebagai pembaca kesimpulan sih kalau aku bilang kalau announcer itu. Gitu, Kak. Gitu. Nah, sementara kalau dubbing, tadi kan sempat nyebut-nyebut dubbing, ada sendiri, yaitu kalau dubbing itu ada karakter yang harus kita isi suaranya gitu kan. Kalau VO kan enggak, video, cuma video aja, kita ngisi suara video itu. Sementara kalau dubbing kan, misalnya karakter si Unyil nih, si Unyil, nah kita harus mengisi suara si Unyil ini. Mulut kita dan mulutnya dia harus disinkronkan, ekspresi kita dan emosi kita harus sama dengan dia. Kayak gitu. Oke. Jadi ekspresi pun juga pengaruh ke vokal yang akan dikeluarkan ya? Betul, ekspresi, emosi itu semua harus dimainin. Oke. Jadi VO juga kalau sampai ngomongin masalah apa emosional berarti juga nggak gampang juga, mesti harus jam terbangnya tinggi. Nggak gampang juga, karena itu nggak semua orang bisa juga ya. Tapi memang benar-benar belajarnya juga prosesnya itu yang membentuk seorang voice over talent yang hebat, bisa memainkan sebuah karakter dari artikulasi, intonasi, enunciasi atau pemenggalan, terus emotion, ekspresi, smiling voice, itu semua harus dimainkan. Gitu. Oke. Nah, menurut pengalaman dari Bu Nadia sendiri ini, kira-kira seseorang itu bisa kebentuk, bisa terlihat, oh ini berbakat, itu butuh berapa lama? Boleh dikatakan mungkin berapa tahun atau berapa hari atau mungkin berapa jam? Sebenarnya nggak harus dari berapa lamanya, karena realnya ada yang kayak setahun 2 tahun nyemplung, tapi karena dia kayak ada, kan di dunia ini nggak hanya semua yang harus belajar dulu bisa gitu, nggak. Ada orang-orang yang mungkin kayak dalam bidang akademis itu dia memang smart, cerdas gitu, jadi gampang banget nyantol, gampang banget tanpa baca dia tahu, dia bisa gitu. Nah, ada tipe-tipe yang kayak gitu juga di VO. Jadi
dia baru belajar 1-2 tahun atau bahkan baru nyemplung, tapi habis itu nah udah dapet nih karakternya, udah kebentuk nih, tinggal dipoles-poles aja. Jadi ada yang kayak gitu, nggak harus selalu berproses panjang. Tapi dengan aku bilang begini, nggak harus selalu berproses panjang itu bukan berarti nggak belajar juga ya. Kalau belajar itu harus terus berproses, itu harus terus. Tapi memang ada tipe-tipe yang kayak gitu, dia baru nyemplung aja udah ada bakat nih, suaranya udah kebentuk nih, kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Itu. Oke. Tapi itu peluangnya kan sepersekian persen kan ya Betul manusia banget. yang Jadi kayak benar-benar ada faktor X aja gitu. Anomali gitu. Kalau orang kayak saya nih yang suaranya agak cempreng, kira-kira butuh berapa lama? Gimana ya? Ini harus dijawab jujur apa bohong nih? Saya nggak apa-apa. Saya itu orang yang terima sekali dengan kejujuran, walaupun menyakitkan. Sebenarnya kalau dari kayak Kak Rio, dari power suara, dari artikulasinya nggak ada masalah kok. Powernya juga bagus kok. Hanya kalau di VO itu, sama seperti di MC atau di broadcasting, itu logat kedaerahannya harus disisihkan dulu ketika kita tampil gitu ya. Atau ketika take VO. Kecuali kalau take VO-nya memang karakternya logat daerah misalnya. Kita meranin karakter Bubariah misalnya dari Madura gitu. Ya, Abo, berarti pakai logat daerah. Kalau misalnya meranin karakter Juminten dari Jawa, ya berarti aku harus medok kayak gini, nggak masalah gitu. Tapi ketika kita ngomong universal, misalnya iklan TV nih, berarti kita nggak boleh medok gitu, nggak boleh membawa logat kedaerahan manapun, logat Batak kayak, logat Sunda kayak nggak boleh dibawa, harus universal logatnya kayak gitu. Itu aja sih kalau Kak Rio PR-nya. Lainnya tidak ada masalah. Ini berarti saya punya sedikit bakat nih nantinya. Bisa. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Haris Amin 04. Kakak mau tanya dong, kalau mau tahu karakter kita gimana ya? Oke. Terima kasih Mas Haris Amin pertanyaannya. Sebenarnya pertanyaan ini banyak banget, sering banget ditanyain sama teman-teman yang mampir ke DM-ku atau komen di YouTube-ku. Gimana sih cara tahu karakter suara kita? Gampang loh teman-teman, tahu karakter suara kalian sendiri. Kalian ngomong aja biasa, natural seperti ini sehari-hari. Karena suara itu kan ada 3 ya, nada, tone. Bisa low, suara kita kalau berat kayak gini, low. Atau yang middle, kayak suaranya Kak Rio ini middle. Atau bisa juga yang suara kalau orang bilang itu cempreng, yang suaranya bener-bener, dari mana sih? Nah, kayak gitu-gitu yang orang bilang cempreng, kayak gitu. Nah, kita tinggal ngobrol aja sehari-hari. Kita ngobrol natural aja, kayak gimana sih? Tone kita di mana? Di yang suaranya berat, ambilin gua minum dong, kayak gitu. Atau, tadi aku ketemu si dia nih, middle kayak gitu. Atau yang justru yang agak tinggi, yang bright banget, yang enteng banget. Nah, itu udah tahu karakter kita di mana. Oh, ternyata karakter suaraku middle ya. Oh, ternyata karakter suaraku yang low ya, atau deep. Kayak gitu. Dari ngomong sehari-hari aja, Kak Haris. Gitu sih. Oke. Ya, semoga itu bisa menjawab ya Mas Haris ya. Oke, kemudian ada lagi dari Duma Ros, karena dia dengan adanya kemungkinan terjadi seperti pengalaman yang Kak Nadia share barusan, gimana dengan VO pemula? Apakah perlu ada kontrak atau semacam hitam di atas putih agar menjadi jaminan? Perlu banget Kak Duma Ros. Kalau aku dulu di zamanku itu, kalau sekarang ya karena dari 2019 itu udah lebih pinter gitu lah otak ini, jadi yang klien-klien baru itu selalu ada kayak MOU kah atau invoice kah, pokoknya intinya jangan kosongan, jangan sekedar berbekal kenal kita percaya, jangan, selalu kasih hitam di atas putih. Nah, begitu juga untuk VOT pemula juga harus memperlakukan seperti itu. Term and condition juga jangan lupa, jadi selain invoice atau MOU, kalau MOU itu nggak selalu harus sih, karena biasanya kalau perusahaan besar atau BUMN baru ada MOU, tapi kalau yang lainnya itu biasanya mereka cuma butuh invoice. Nah, di invoice jangan lupa juga ada term and condition atau syarat-syarat, misalnya revisi hanya berapa kali, atau kalau revisi segini akan dikenakan biaya segini, kayak gitu-gitu. Nah, waktu itu yang kejadian di aku itu, Kak Duma, itu adalah karena sudah kenal sama ya bisa dibilang teman atau kenalan gitu ya. Makanya aku isi suaranya, ternyata tidak ada fee-nya, tidak dibayar. Jangan sampai kejadian kayak gitu ya. Business is business gitu.
Hmm. Gitu. Oke. Ini ada tambahan lagi nih dari Demaros. Atau adakah solusi gimana untuk para PO pemula untuk menyikapi hal-hal seperti itu untuk mengurangi kemungkinan dicurangi? Oh ya, ini mungkin sudah kejawab ya tadi ya. Di invoice pun harus menjelaskan term and condition. Betul. Jadi ini juga tambahan juga, sebelum kita dikasih down payment atau DP atau uang muka, atau sebelum, tergantung TNC-nya ya, term and condition-nya. Kalau misalnya term and condition-nya teman-teman DP 50%, terus pelunasan 50%, maka sebelum dikasih DP-nya jangan take VO dulu, atau kalau belum pembayaran full jangan take VO dulu gitu. Kalau sudah ada itu berarti kan udah ada kesepakatan nih, udah dibayar di depan atau udah 50% DP-nya, udah silakan take. Nanti kalau misalnya di term and condition-nya ditulis pembayaran atau pelunasan 1 minggu setelah VO final dikirim. Misalnya VO finalnya udah dikirim udah 2 minggu, gimana nih belum dilunasi? Ya udah ditagih aja terus, tapi tentunya dengan bahasa yang sopan. Terus jangan yang terlalu, Pak kapan dibayar? Jangan, tapi saya tagih Bapak dengan bahasa yang sopan. Intinya kalau hak kita belum terpenuhi, sementara kita sudah memenuhi hak klien, ya kita harus aktif untuk menanyakan gitu. Kita harus proaktif. Begitu sih. Insya Allah kalau udah kayak gitu, kalau aku ya sekarang udah nggak pernah ada kejadian seperti itu, karena kalau memang lama bayar ya aku akan menanyakan terus. Aku akan proaktif. Tapi so far nggak ada sih yang curang-curang kayak gitu. Aman. Oke. Jadi nggak usah takut-takut, yang penting term and condition-nya jelas gitu ya. Betul banget. Oke, siap. Baik. Udah nggak kerasa nih, udah hampir 1 jam Bu Nadia, karena keterbatasan waktu juga dari IG Live yang durasinya sekarang kan udah dibatasi. Kalau dulu kan cukup lumayan panjang, sekarang mungkin 1 jam lewat dikit udah mulai dibatasi. Oke. Mungkin sebelum saya tutup, ada pesan nggak, atau mungkin buat teman-teman yang di luar sana yang ingin mencoba peluang di dunia voice over, mungkin ada tips atau mungkin silahkan. Oke. Kalau tadi tips untuk masuk ke VO buat teman-teman pemula yang memang pingin masuk ke VO sudah aku bilang ya tadi ya 5 langkah. Nah ini pesan-pesan buat teman-teman yang mungkin sekarang baru mau menekuni dunia VO. Aku nggak mau bilang kalau dunia VO ini gampang. Dunia VO ini sangat menjanjikan. Once kamu dapat project, nanti seterusnya kamu akan terjamin hidupmu atau projectmu akan terjamin di sini. Enggak. Aku nggak akan bilang itu. Nobody said it was easy. Enggak ya. Tapi once kamu sudah bertekad di situ, kamu punya keinginan yang kuat, kamu yakin dengan kemampuanmu untuk menekuni VO ini, kejar itu. Udah itu aja sih. Oke. Jadi tetap semangat. Kalau memang punya mimpi, harus tekad bulat. Betul. Siap. Baik, oke. Terima kasih Bu Nadia atas waktunya malam hari ini, sudah mau berbagi sharing dengan kita di Consulting di Demobis malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi semuanya. Thank you Bu Nadia atas waktunya. Semoga sehat selalu dan bisa sampai ketemu lagi di lain waktu. Sama-sama, terima kasih Kak Rio dan The Consulting dan teman-teman juga yang udah gabungan malam ini ya. Thank you. Terima kasih. Terima kasih.